Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK pelajaran 6 sub pelajaran 2 tentang variasi gerak dasar pada senam lantai. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu memahami variasi gerak dasar pada senam lantai dan mampu mempraktikkan variasi gerak dasar pada senam lantai. Gerak dasar pada senam lantai memiliki beberapa variasi, di antaranya memutar badan ketika meloncat di udara, sikap kayang, sikap lilin, berdiri dengan kepala dan kedua tangan, gerakan meroda, guling ke depan atau roll depan, guling ke belakang atau roll belakang, dan gerakan melenting. Nah, anak-anak, mari kita pelajari variasi yang pertama, yaitu memutar badan ketika melompat di udara. Gerakan melompat berputar, gerak dasarnya sama dengan melompat biasa. Tetapi bedanya, posisi tubuh saja yang berbalik pada waktu jatuh kembali ke tanah. Hal itu disebabkan karena ketika berada di udara terdapat gerakan memutar badan. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan berada di samping badan sambil memegang pinggang, meloncat sebanyak 3 kali, lalu pada loncatan keempat, meloncatlah setinggi-tingginya dan berputarlah. Mendarat dengan kedua kaki dan lakukan dengan arah yang sebaliknya. Variasi yang kedua adalah sikap kayang. Sikap kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Jadi, berat badan bertumpu pada 4 titik, yakni kedua tangan dan kedua kaki. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang. Cara melakukannya, pertama, sikap awal tidur pada posisi terlentang, lalu kaki dan tangan menumpu pada matras, angkatlah badanmu ke atas secara perlahan. Setelah badanmu terangkat secara sempurna, maka tahanlah untuk beberapa saat. Variasi yang ketiga adalah sikap lilin. Gerak sikap lilin merupakan sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat ke atas secara bersama-sama. Pinggang ditopang, kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Setelah kedua kaki dalam posisi lurus ke atas secara sempurna, maka tahanlah untuk beberapa saat. Sikap lilin bermanfaat untuk menguatkan otot perut dan membuat tubuh menjadi lentur. Untuk pemula, sikap lilin bisa dibantu oleh orang-orang di sekitar untuk memegang kaki agar tetap seimbang. Variasi yang keempat adalah berdiri dengan kepala. Berdiri dengan kepala bisa disebut dengan headstand. Headstand harus dilakukan di atas permukaan yang keras, misalnya lantai. Tumpuan berat badan berada pada kepala dan dibantu dengan kedua tangan yang terletak di samping kepala. Gerakan ini melatih keseimbangan serta melatih kekuatan otot tangan dan leher. Pada saat latihan bisa menggunakan dinding sebagai sandaran atau bisa dibantu dengan teman. Cara melakukan gerakan ini, yang pertama, sikap awal jongkok dengan kepala dan kedua tangan diletakkan pada matras. Yang kedua, letakkan kedua tangan dan kepala sehingga membentuk seperti segitiga sama sisi. Kemudian, kaki diangkat satu persatu ke atas secara lurus. Saat kedua kaki sudah lurus secara sempurna, maka tahanlah untuk beberapa saat. Pertahankan keseimbangan. Variasi yang kelima yaitu berdiri dengan kedua tangan. Berdiri dengan kedua tangan biasa disebut dengan handstand. Gerakan handstand dan headstand tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Gerakan tersebut sama-sama dilakukan dengan kepala berada di bawah dan kaki di atas. Namun, tumpuan badan hanya terletak pada kedua tangan.
Handstand juga harus dilakukan di lantai atau permukaan yang keras. Tujuannya adalah agar keseimbangan tubuh dapat terjaga. Variasi selanjutnya adalah gerakan meroda. Gerakan meroda disebut dengan cartwheel. Meroda adalah gerakan dengan tumpuan tangan yang dilakukan secara bergantian yang sangat singkat dengan posisi badan terbalik. Kepala berada di bawah. Syarat sebelum mempelajari meroda yaitu harus menguasai gerakan handstand, berdiri dengan tangan dengan baik. Gerakan ini ditentukan oleh kemampuan bertumpu pada tangan dan kaki secara berurutan dan ditentukan oleh kemampuan melenturkan otot ke samping tubuh dan sendi panggul. Variasi selanjutnya yaitu guling ke depan atau disebut juga dengan roll depan, yang berarti menggulingkan badan bagian belakang ke depan, yakni tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Terdapat dua macam cara melakukan roll depan berdasarkan awalannya, yaitu roll depan dengan awalan jongkok dan roll depan dengan awalan berdiri. Gerakan ini cukup mudah dilakukan jika sudah memahami tekniknya. Tidak hanya itu, berguling ke depan juga mengasihkan. Bagi sebagian orang, gerakan ini cukup sederhana. Namun, jika tidak berhati-hati dan tidak dilakukan dengan benar, bisa menyebabkan cedera. Variasi selanjutnya yaitu guling ke belakang atau disebut juga dengan roll belakang. Roll belakang merupakan kebalikan dari gerakan roll depan. Pada saat melakukan roll belakang, badan didorong ke belakang hingga kedua telapak tangan menyentuh matras. Ketika punggung menyentuh matras, kedua lutut segera ditarik ke belakang kepala. Saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menumpu ke matras sampai tangan lurus dan kepala terangkat. Kedua lengan lurus ke depan dan posisi jongkok, kemudian berdiri tegak. Variasi yang terakhir yaitu gerakan melenting atau biasa disebut juga dengan neck spring. Merupakan suatu gerakan yang melentingkan badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan dari sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan guling lenting antara lain: yang pertama, pada saat kedua kaki dilemparkan, kedua lutut bengkok. Yang kedua, kedua kaki terbuka atau tidak rapat. Yang ketiga, badan kurang melenting atau terlalu melenting. Yang keempat, kurang tolakan tangan. Anak-anak, jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan beberapa jenis kegiatan olahraga tersebut. Demikian tadi materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selalu tersenyum dan tetap semangat anak-anak. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Salam hebat, salam semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.